Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Fatkur. Saya berada di tanah patah. Saya tidak membahas tanahnya mengapa patah, tapi ini ada pelaku usaha alpukat. Konon pelaku usaha alpukat dengan modal tipis bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Benarkah itu? Mari kita simak bersama pelaku usahanya, yaitu ownernya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Fatkur, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan selamat. Sahabat Kang Fatkur, pada kali ini saya bersama pelaku usaha alpukat atau penjual alpukat, avocado di daerah Jalan Tanah Patah. Lagi sahabat Kang Fatkur, kali ini saya sudah bersama pelaku usaha atau dikenal dengan Ayu Tia sebagai penjual alpukat bersama suaminya, dan kita akan menggali bagaimana dan seperti apa, sudah berapa lama, berapa modal, keuntungan, serta resiko. Serta kalau penasaran, teman-teman Kang Fatkur mau belajar menjual alpukat atau menjadi reseller ya, boleh. Mari kita simak dulu penjelasan beliau. Apa kabar yuk? Baik. Ya, mudah-mudahan rezekinya lancar yuk. Ini udah pernah seperti ini lah? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Boleh dilayani dulu. Oh, suami. Oh, ada. Bisa. Suami. Oh ya. Ada pelanggan teman-teman Kang Fatkur. Ini sudah berapa lama yuk kita jual? Kalau untuk jualan khusus alpukatnya itu udah sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Oh iya ya. Dulu langsung di sini di Enggak, dulu tuh di awalnya jualnya di ini pantai. pantai. Apa keliling gitu enggak? Kalau keliling enggak lah. Oh, mangkal ya. Enggak, cuma mangkal di pantai. Udah mangkal di pantai biasanya orang ambil dari ke rumah. Berarti ini 4 tahun ini pernah di pantai berapa tahun atau Enggak, setiap pantai itu dalam seminggu ada jadwalnya? Emang setiap hari. Setiap hari. Paling lama sekitar 4 bulan. Oh, Kalau 4 kurang bulan. lebih 4 bulan di pantai. Iya. Nah, bagaimana usaha alpukat ini? Menjanjikan nggak kalau selama ini? Kalau untuk usaha alpukat sepertinya menjanjikan. Kalau Iya. untuk untung mungkin dia lebih, kalau dikasih kita modal sama untung tuh stabil dia. Seandainya modal kita beli di batang 10.000, untungnya biasanya 10, kalau tidak 9.000. Oh, Untuk untungnya per kilo. per kilo. Kalau untuk kita jual lagi langsung gitu. Tapi kalau kita ngopor keluar nggak ke arah Bandung, Purwakarta, biasanya kita ngambil untung tuh sekitar 5 atau 6.000. Oh gitu ya teman-teman Kang Fatkur. Jadi mencari sendiri ya alpukatnya. Kalau untuk alpukat emang kita mencari sendiri dari rumah ke rumah. Ya. Setiap rumah tuh biasanya dalam satu pekarangan ada sekitar 2 atau 3 batang atau 1 batang. Jadi terkadang orang ini mau per kilo, kadang tuh juga borongan kalau sistem alpukat. Iya. Boleh tahu yuk kalau teman-teman Kang Fatkur mau buka usaha alpukat berapa modalnya? Kalau modal sih sebenarnya tipis Kak. Tipis. Kalau untuk 1 juta, kalau kita minim kan ada uang cuma 1 juta. Tidak apa-apa, kita ambil 1 juta itu udah bisa Kak. Oh, 1 juta itu untungnya palingan 500. 500. Itu sebagai reseller atau udah jual sendiri? Itu udah jual sendiri Udah biasanya. jual sendiri. Cari sendiri juga? Mencari sendiri Oh, juga. cari sendiri. Kita cari sendiri. Apa kelemahan kelebihan mencari sendiri? Kalau kita mencari sendiri, harga di batang dia lebih murah. Lebih murah, untung lebih banyak. Untungnya lebih banyak. Ah. Kita ngambil sendiri kan, manjat sendiri tuh. Kalau kelemahannya? Kalau kelemahannya kita keliling Kak. Panas gitu kan. Keliling ya. Tapi alhamdulillah kalau untuk kita sendiri sih, kalau di kota Bengkulu udah ada langganan-langganan tersendiri dari rumah ke rumah. Jadi kalau dia ada
buah dia udah berbuah, pasti dia udah nelpon. Iya, buah ibu ini udah tua, apa udah buah bapak ini udah tua, bisa diambil. Dulu awalnya reseller. Awalnya kalau dulu tuh keliling, cari sendiri. Cari dulu. Gimana suka dukanya dulu? Cari langganan dulu. Cari langganan. Terkadang tuh Bu jual alpukatnya, tidak untuk bagi, tidak dijual. Nah kita datang lagi, mungkin orang tuh udah kasihan kan, dia jual. Emang berapa mau ambil sekilo? Gitu. Apa mau borongan berapa? Oh gitu ya. Nah itu teman-teman Kang Fatur, kelemahan kelebihan. Kalau jadi reseller, kelebihannya apa tuh? Lebih enak karena udah ada stoknya ya. Kalau udah ada stoknya biasanya lebih enak. Kalau kita ngambil sama orang juga sih sebenarnya Kak, udah ambil di batang 10.000, ngambil sama orang palingnya 12 atau 13.000. Oh iya. Modal berapa kalau jadi reseller? Misal saya nih mau jual alpukat, beli sama Ayu, cak mana caranya? Kita kalau lihat sendiri sih tergantung buah. Kita pakai ini Kak, apa tuh timbangan gram. Jadi berapa up sana 400 up ke atas harganya beda, 300 up beda. Iya. Paling minimnya berapa modal kalau saya mau jadi reseller juga? Paling minim sih kalau sana Kakak ada uang 800 sejuta masih bisa, cukup kita kasih. Tergantung sama buahnya. Kalau boleh tahu varian buah apa saja? Bukan sama seperti ini. Kalau itu sih, kalau untuk itu sekitar 3 kilo itu. Tapi masih keras ini. Masih keras. Berapa hari ini? Kalau mateng alpukat kita itu paling lama 4 hari. Paling cepat 2 atau 3 hari. Ada tipsnya supaya masak cepat gitu? Kalau lihat sendiri sih, karena alpukat itu banyak kan, jadi kalau diam-diami itu dia masak. Sekarang sampai lupa teman-teman Kang Fatur, ditaruh di beras katanya. Oh ada juga tips. Lupa sampai tebusuk. Sistem alpukat ini kalau dia full tua di batang, dia bakalan masak sempurna. Tapi kalau kita ambil dia muda, walaupun seminggu juga diperam, tidak bakalan masak juga. Masak juga rasanya agak pahit. Kita lanjutkan dulu. Oh ya, teman-teman Kang Fatur, langkahnya luar biasa ramai. Kita boleh tahu modalnya dulu berapa? Kalau modal awal yang ngambil alpukat itu cuma uang 200.000 Kak. 200.000 pada waktu itu. Motivasi dia itu cuman di kebun, ya kan ayah dia kan berkebun, ada batang alpukat 1 batang. Kita ambil, kita turun, kira-kira ada setengah karung lah. Dijual uangnya dapat 500.000. Jadi modal 200 dapat 500.000, untung 300.000. Bukan itu awalnya lihat alpukat kan. Ya. Jadi lihat kok alpukatnya cuma sedikit, uangnya dapat banyak. Iya. Jadi uang 500.000 itu kan berbagi sama orang tua kan, karena alpukatnya punya orang tua. Ada modal 200.000, keliling suami, keliling dapat sedikit, alhamdulillah lah terkumpul. Itu waktu itu awal baru nikah. Enggak Kak. Oh enggak. Udah lama sih. Jadi sebelumnya pernah jualan lain. Jualan apa? Udah banyak jualan. Udah pernah jualan pisang di pasar minggu. Udah pernah jual kates. Makanan pun juga pernah di pantai. Lanjutkan teman-teman Kang Fatur, tadi berawal usahanya tidak langsung alpukat, tapi usahanya juga pernah usaha jual gorengan atau jual pisang? Jual pisang. Oh pisang. Tetap buah-buahan dari dulu. Tetap buah-buah. Awalnya sih jualan makanan dulu Kak. Oh iya. Jual makanan siap saji, seperti model kayak dan juga pernah sempat ngontrak ruko lah. 2 kali untuk ngontrak ruko. Nggak masuk? Nggak masuk Kak. Nggak masuk. Nggak masuk artinya dalam omset, keuntungan, untuk mutarnya tidak masuk. Itu berapa lama ya? Itu ada sekitar 2 tahunan kalau untuk kontrak ruko. Begitulah teman-teman Kang Fatur. Orang berusaha membuka usaha tidak langsung dapat sebuah brandnya atau passionnya, tapi ternyata berawal dari jual buah pisang, jual makanan siap saji dan lain-lain. Modal bagaimana untuk mendapatkan keuntungan.
reseller maupun jual sendiri per buah ini misal? Kita palingnya per kilo. Kalau untuk per buah bisa, tapi masih per kita kilo, timbang. ya, per kilo. Nah, teman-teman Kang Fatkur pasti penasaran nih. Cak mano caronyo supaya saya atau teman-teman Kang Fatkur ini ketika membuka usaha alpukat juga tahu keuntungannya. Kalau keuntungan alpukat itu, kalau untuk buah ini biasanya kita ngambil di batang 18 sampai 20.000 per kilo. Kita jual bisa 35 per kilo. Kalau orang ambil, yuk saya mau beli banyak 3 kilo 100.000 kita kasih. Itu udah dapat untung berapa? Itu kalau untungnya kurang lebih 10.000. 10.000 itu udah minimnya. Minim 10.000 dalam 1 kilo. Ya. Gampang-gampang susah yuk. Karena buah ini juga bisa busuk. Bisa, kalau busuk ya resiko kita sering lagi. nggak resiko terjadi busuk? Sering ya? Apalagi kalau musim hujan. Kalau musim hujan tuh kan alpukat ini kan kebanyakannya jus ya Kak ya. Orang buat konsumsi jus. Kalau hujan buah kita banyak masak, dia terbuang juga. Wah, luar biasa. Ayu Lia ini tidak pelit-pelit berbagi terhadap konten Kang Fatkur di sini. Karena penonton ini penasaran bagaimana modalnya, keuntungannya, kemudian bagaimana penjualannya. Gitu. Kalau penjualannya seperti apa? Kalau penjualan sih lumayan. Kalau lagi buahnya lagi rame, dapat buah besar, peminatnya lebih banyak. Kalau buah kecil itu biasanya peminatnya tuh untuk jus, karena harganya lebih minim, lebih kecil untuk harga. Ngomong-ngomong yuk, boleh tahu dong dalam sehari itu berapa kilo habis? Kalau untuk jual beli sih dalam sehari paling ininya sekitar 1,5 juta ataupun 2 juta. 2 juta, sering 2 juta apa? Pernah sih, biasanya kalau untuk kita yang mau mendekati puasa tuh kan, kalau puasa biasanya 3 jutaan pendapatan kita. Jauh lebih besar ya? Iya, kalau puasa barang kita pasti lebih banyak. Oh, itu jual beli? Untuk jual beli itu. Berarti setengahnya, kalau setengahnya bisa jadi sehari 1,5 juta. Bersih. Sebelum 2 hari menjelang puasa, alpukat di rumah sekitar 300 atau 400 kilo udah kita siapin. Keuntungan bersih 1 juta? Iya. Yang benar? Iya. Berarti 30 hari 30 juta? Kalau buahnya banyak, setiap hari insya Allah terkumpul. Seringnya terjadi? Kalau kayak ini kan, ini baru sehari nih kan jualan kan. Jualan sehari, kalau dia udah habis separuh, besok kita keliling lagi tuh, nambah lagi. Kalau nggak ada buahnya ya kita stop dulu, mencari dulu. Yang benar, teman-teman Kang Fatkur. Sehari dapat 1 juta bersih. Alhamdulillah. Gimana itu cara ngitungnya? Bener apa ini Ayu Lia ini jangan-jangan cuman untuk ngisi konten kreator Kang Fatkur karena takut tersampaikan keuntungan sebenarnya. Benar itu yuk? Benar itu Kak. Nah, jadi jutawan dong. Kalau seandainya kalau kita mau jadi reseller juga itu kan biasanya kalau kita jual lagi itu 10.000 kan. Wah, kalau gitu saya mau juga jadi reseller yuk. Cukup modal berapa paling minim? 800 apa? 800 udah dapat itu Kak kalau kita mau jualan. Wah, kan? Boleh dong. Kang Fatkur mau dong dibimbing untuk jualan alpukat ini. Dari 800 yuk. Dari 800.000 itu bisa 800.000 itu kalau kita dapat untungnya 10.000 mungkin bisa dapat 400 dalam satu trip kita ngambil kan sana. Oh, 1 kali penjualan? Satu trip dia Kak. Oh, 1 trip. Oh ya. Tapi kalau nggak habis bisa untuk besok gitu ya? Udah bisa. Alpukat ini kan paling lama 4 hari. Iya. Jadi selama 4 hari itu aman kita jual. Aman ya? Aman. Oh ya. Alpukat kan tidak harus masak untuk menjual. Ya teman-teman Kang Fatkur boleh tahu dah dari penjualan alpukat ini sudah terbeli apa aja?
Alhamdulillah kalau untuk penjualan alpukat ini dari mobil, walaupun mobil seadanya itu udah dapat. Cash, ya. Harga-harga minim dari alpukat udah dapat. Rumah alhamdulillah udah sendiri kalau rumah. Terbeli sendiri. Terbeli sendiri itu sih mungkin masih ada tabungan yang lain ya. Tapi ditambah dari usaha alpukat ini. Uangnya ada ditambah sama jualan alpukat. Oh, termasuk beli rumah. Untuk alpukat itu kalau mobil. Oh, itu iya. udah dari mobil itu dalam 4 tahun mungkin udah terbeli mobil walaupun uang tabungan sedikit. Mobil ini atau ada mobil lain? Enggak ada, mobil ini aja. Mobil ini aja. Iya. Khusus untuk jualan alpukat itu. Saya ingin membuktikan teman-teman Kang Fatkur. Tapi saya masih penasaran tuh. Sehari bisa dapat 1 juta. 1 juta itu kotor kan? 1 juta itu kotor. Nah, artinya untungnya setengahnya, sekitar 500 Udah, ribu. enggak juga sih. Kalau untuk jual beli dia 2 juta, berarti 1 juta untuk kita. Kalau jual beli sananya 1,5 juta, kurang lebih 700. Dia itu biasanya setengah. Setengah ya. Nah, kalau enggak setengah sih biasanya 10.000. Berawal dari modal 200 ribu. Nah, itu modal 200 ribu takut. itu. Modal keliling. Pesan dan harapan Ayu Lia untuk teman-teman Kang Fatkur. Boleh juga nyampaikan tentang tadi bagaimana kalau mau jadi reseller. Kalau mau jadi reseller sih nggak usah banyak untuk awal modal. Cukup ya niat kita, tekad kita, insya Allah usaha kita berjalan. Yang pastinya optimis. Iya. Uang 800 ribu kalau kita pintar untuk memutarnya, insya Allah itu bakalan jadi lebih 2 kali lipat. Lebih kali lipat. Ya. Apa aja itu usaha, yang penting dijalani, insya Allah ya. Iya. Kalau lokasi strategis, boleh berbagi teman-teman Kang Fatkur. Kalau untuk di sekitaran Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, daerah-daerah lain. Kalau untuk jualan alpukat, bagus di Pantai Panjang, tempat wisata itu bagus. Di Tanah Patah, tempat Lia ini di sebelah pom bensin, samping pom bensin itu juga bagus itu. Bagus. Di dekat apa tuh ya kayak Pasar Minggu, itu kan kantor itu kan. Pulang pergi orang ke kantor itu juga bisa itu. Oh gitu ya. Cuman cukup untuk meja. Nggak perlu pakai mobil, nggak perlu kan. Cukup untuk letak meja, susun dengan rapi. Dari jam berapa ke jam berapa? Kalau lihat sih di sini mulai jualannya jam setengah 12, kadang jam 12. Iya. Itu pulangnya jam setengah 6. Oh, jam 12. Setengah 12 sampai jam 6. Jam 6. Berarti siang hari, tidak? Siang. Hari lainnya mempersiapkan sortir gitu ya. Ya itu tadi teman-teman Kang Fatkur. Ayu Lia tidak pelit membagi ilmu, cukup menginspirasi. Suami istri bisa berjuang untuk mencari dan berjuang untuk sebuah cuan ya. Sebuah cuan bisa bekerja sama, itu kita salut. Apa yang mendasari Ayu Lia mau berbagi, tidak pelit-pelit terhadap teman-teman Kang Fatkur? Apa sih? Kalau dia itu namanya kita mau belajar, kita mau usaha ini kan nggak satu kita buka usaha itu bakalan lengket sama kita kan. Kita harus mencari, mendalami usaha apa sih yang cocok untuk kita dengan keadaan ya, mungkin dengan dana. Pastikan orang mau buka usaha kan mikir-mikir, mau buka ruko mahal, mau keliling kendaraan nggak ada. Alpukat cocok, cuman untuk meja kita pajang, orang sih alpukat ini kan banyak kegunaannya, manfaatnya untuk buah alpukat. Berarti dulu sebelumnya belum pakai mobil? Belum. Melapak pakai motor gitu ya? Pakai motor, kita bolak-balik pakai motor. Itu teman-teman Kang Fatkur. Kita tahu enaknya saja, ternyata ada pahitnya gitu ya. Dulu pernah mungkin rugi juga pernah gitu Kak. Dan teman-teman Kang Fatkur, mudah-mudahan rezeki Ayu Lia ini makin lancar, tambah berkah, tambah berlimpah,
diberikan selalu kesehatan. Terima kasih yuk. Iya. Sangat menginspirasi. Nanti tolong tinggalkan nomor HP. Bisa. Ya, tinggalkan nomor HP. Mungkin ada teman-teman Kang Fatkur ingin jadi reseller. Ya, Bapak. Kita jelaskan di deskripsi. Teman-teman Kang Fatkur, itu saja. Terima kasih. Terima kasih yuk. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau ada penjelasan yang kurang, komen saja di kolom komentar. Kang Fatkur selalu terbuka untuk semua.